kami dari tim Sugo dengan saya Somnur Taskia dan dua rekan saya, Hanif Ashuri dan Devanda Fisa Putri. Dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang Delixery, implementasi Smart Logistics 4.0 sebagai langkah adaptasi perusahaan X dalam pengembangan pasar ke B2C dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. COVID-19 dideklarasikan sebagai pandemi oleh WHO pada Maret 2020 setelah penyebarannya meluas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam 2 tahun ini, terdapat berbagai kebijakan berkaitan dengan COVID-19, yaitu salah satunya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang menghimbau masyarakat untuk berkegiatan dari rumah, termasuk berbelanja. Nah, ternyata menurut catatan Wuriasti, dalam artikelnya, pertumbuhan e-commerce mengalami akselerasi hingga 26% dengan persentase customer baru sebesar 51%. Perubahan pada pola konsumsi masyarakat ini juga berdampak pada sektor logistik, termasuk bisnis pengiriman yang sangat erat kaitannya dengan e-commerce. Hal ini didukung oleh Asosiasi Logistik Indonesia mengenai pertumbuhan arus pengiriman hingga 40% selama pandemi COVID-19. Alasan-alasan tersebut mendorong perusahaan X yang selama hampir 10 tahun bergerak di pasar B2B untuk turut menggarap pasar B2C bukan sebagai pilihan namun sebagai suatu keharusan di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memetakan pola konsumsi, pola adaptasi dan strategi perusahaan X untuk masuk ke pasar B2C dan konsekuensinya, serta inovasi penerapan Smart Logistics 4.0 yang diterapkan untuk mengatasi konsekuensi tersebut dan menambah keunggulan kompetitif perusahaan. Nah, untuk menjawab tujuan-tujuan tersebut, yuk kita simak paparan selanjutnya dari Hanif dan Devanda. Masalah yang telah dijelaskan sebelumnya sejalan dengan pernyataan yang telah diberikan oleh Ketua Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldi Masita. Pandemi ini tentunya memberikan dampak yang begitu besar terhadap segmen B2B. Terlihat jelas, pada saat pandemi terjadi kegiatan ekspor dan juga impor mengalami penurunan secara signifikan dan ini memberikan dampak besar terhadap pengiriman B2B. Namun, berbanding terbalik dengan itu, pada bisnis B2C, jumlah pengiriman meningkat secara signifikan pada saat pandemi terjadi. Kemudian pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh perusahaan X sebagai perusahaan yang memberikan tawaran jasa pengiriman? Ya tentu saja, X harus mampu untuk beradaptasi dengan keadaan atau situasi bisnis yang ada saat ini. Nah, adaptasi yang dapat dilakukan ini adalah dengan mengkombinasikan pengiriman B2B dan juga B2C. Pada dasarnya, secara tidak langsung, X ini sebenarnya sudah bersinggungan dengan bisnis B2C. Terlihat jelas pada jasa pengiriman ditawarkan yaitu last mile atau pengiriman langsung ke tangan konsumen akhir. Selanjutnya kita mari lihat data berikut. Kita lihat bahwa nilai penjualan B2C ini selalu naik dengan signifikan di setiap tahunnya dan ini akan berbanding lurus terhadap jumlah pengiriman yang ada pada bisnis tersebut. Sehingga jika X menggarap pasar ini tentunya ada peluang besar untuk X. Kemudian strategi apa yang harus dilakukan oleh X untuk menggarap pasar ini? Nah, yang pertama kita akan bahas dulu nih untuk strategi bisnisnya. Ada 4. Yang pertama, X dapat memperbanyak atau memperluas titik lokasi agen cabangnya. Kemudian yang kedua adalah perusahaan X dapat menambah layanan penjemputan barang. Yang ketiga adalah perluas jaringan kerjasama dengan e-commerce marketplace dan juga online shop. Dan yang terakhir adalah tentunya perusahaan X harus melahirkan inovasi selalu sesuai dengan kebutuhan customer. Kemudian ada strategi produk dan layanan. Nah, nanti di sini ada pertama ada real time active vision tracking system, kemudian yang kedua menambahkan variasi jasa pengiriman. Misalnya coaches untuk perishable product. Kemudian ada penambahkan value added atau seperti secondary packaging. Nah, lanjut ke strategi yang terakhir adalah strategi penawaran. Untuk B2B nanti akan diberikan potongan harga untuk perusahaan B2B yang akan melanjutkan kerjasama atau memperpanjang kerjasama. Kemudian untuk B2C nanti akan dilakukan penawaran, promosi menggunakan sosial media dan juga potongan harga nih untuk customer. Baik, selanjutnya adalah ekosistem rantai pasok B2B dan B2C serta konsekuensinya. Ketika perusahaan X ingin mengembangkan bisnisnya ke pasar B2C, tentu akan memiliki konsekuensi atau tantangan yang harus dihadapi. Namun sebelum itu, apa sih perbedaan antara pasar B2B dan pasar B2C? Dari segi pelaku bisnis, pada pasar B2B, transaksi yang terjadi antara pelaku bisnis satu dengan pelaku bisnis lainnya. Sedangkan pasar B2C, transaksi yang terjadi antara pelaku bisnis dengan end customer. Dari segi volume pengiriman, pasar B2B memiliki volume pengiriman dalam jumlah besar atau bulk, sedangkan pasar B2C memiliki volume pengiriman dalam jumlah kecil. Selanjutnya adalah pasar B2B memiliki jenis transportasi yang bersifat premier.
Sedangkan pasar B2C memiliki jenis transportasi yang bersifat sekunder dengan kompleksitas yang sangat tinggi. Nah, dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa konsekuensi perusahaan X ketika mengembangkan bisnisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya operasional meningkat, selanjutnya adalah kompleksitas, network, dan peningkatan armada, dan yang terakhir adalah meningkatkan promosi untuk menarik pelanggan. Mengingat bahwa perusahaan X merupakan perusahaan net mover atau pendatang baru di pasar B2C. Selanjutnya adalah penerapan Smart Logistics 4.0. Smart Logistics secara umum adalah sistem logistik yang dapat meningkatkan fleksibilitas dan penyesuaian terhadap perubahan pasar yang akan membuat perusahaan lebih dekat dengan kebutuhan customer. Nah, adapun solusi yang diterapkan untuk mengatasi konsekuensi yang ada, yang pertama, optimasi rute menggunakan metode Across Entropy berbasis web dengan Google Maps API. Penggunaan Across Entropy berbasis web yang terintegrasi dengan Google Maps API dapat diterapkan oleh perusahaan X dalam menentukan rute optimal sehingga dapat menekan biaya operasional. Kemudian selanjutnya adalah sistem digitalisasi dan big data. Penerapan sistem big data diharapkan dapat membantu setiap aktivitas perusahaan X seperti optimalisasi operasional, penyerahan barang terwujud, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah promosi, dilakukan dengan memasang iklan di berbagai website dan aplikasi ternama. Nah, ketiga solusi tersebut selanjutnya diterapkan pada aplikasi yang kami usulkan, yaitu Delivery, yang merupakan platform berbasis website dan aplikasi yang memiliki fitur-fitur sebagai berikut. Yang pertama, halaman awal dari website Delivery yang memuat informasi mengenai diskon pengiriman barang yang diharapkan dapat menarik customer. Yang kedua adalah tampilan login website. Customer baik B2C dan B2C harus login terlebih dahulu. Selanjutnya adalah fitur ordering yang memuat informasi data yang harus diinput oleh customer seperti nama, jasa layanan yang digunakan, jenis produk, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah fitur report yang memuat informasi mengenai kondisi barang selama proses distribusi berlangsung. Jenis jaringan distribusi yang cocok digunakan untuk perusahaan X dalam melayani B2C e-commerce adalah distributor storage with last mile delivery. Ini merupakan salah satu jenis jaringan distribusi yang dikenalkan oleh Sunny Chopra dan juga Peter Mendy. Last mile delivery ini merupakan jaringan distribusi yang melibatkan frekuensi tinggi dengan volume rendah dan distribusi dengan jarak pendek ke customer akhir. Pada saat proses distribusi terjadi pun, customer tetap dapat memantau kondisi barangnya dengan menggunakan Delivery application sesuai dengan inovasi yang ditawarkan. Dan alasan jaringan distribusi ini dipilih yaitu yang pertama, jika kita lihat kembali, bisnis B2C ini merupakan model bisnis dengan melibatkan dua pihak antara pelaku bisnis dengan konsumen. Sehingga dengan menggunakan jaringan distribusi ini, maka target pasar yaitu customer akhir akan dapat tercapai. Kemudian berdasarkan buku Supply Chain Management Strategy, Planning and Operation edisi kelima karya dari Sunny Chopra dan juga Peter Mendy dikatakan bahwa waktu respon dengan last mile delivery ini lebih cepat. Kemudian kepuasan pelanggan dengan distributor storage with last mile delivery ini sangatlah bagus. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa perusahaan X merupakan perusahaan net mover atau penggerak terakhir atau pendatang baru di pasar B2C. Karena perusahaan ini baru akan memasuki pasar B2C di mana sudah banyak perusahaan atau kompetitor yang telah ada di pasar B2C sejak lama. Nah, namun yang menjadi pertanyaan, apakah perlu perusahaan X bermitra dalam jaringan distribusi? Jawabannya adalah tentu sangat perlu. Dengan menambah mitra, maka jangkauan pasar B2C perusahaan X akan semakin luas. Dan tentu, perusahaan X akan dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Saat ini, perusahaan X telah menjangkau pengiriman domestik hingga lebih dari 90% area di Indonesia. Namun, untuk pengiriman B2C dengan last mile delivery, perusahaan X membutuhkan cakupan yang lebih luas hingga sebisa mungkin mendekati 100% untuk kepuasan customer. Dalam hal ini, kemitraan dengan masyarakat umum melalui mekanisme personal driver menjadi solusi yang potensial. Mekanisme ini dilakukan ketika perusahaan ingin melakukan pengiriman pada area yang belum dijangkau saat ini. Dalam hal ini, masyarakat dapat mengajukan diri atau mendaftar sebagai occasional driver dan melakukan pengantaran untuk satu kali proses pengantaran saja, sehingga penggunaannya sangat fleksibel dan lebih rendah biaya dibandingkan jika perusahaan harus mengembangkan jangkauannya secara penuh ke seluruh Indonesia. Demikianlah paparan dan jawaban dari kami tim Psigo. Terima kasih.